Sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan dulu salam dari istri saya dan anak saya yang pernah datang ke sini. Bapak Ibu Gembala dan jemaat sudah menerima dan melayani dengan begitu baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sudah dilayani, ya. Dan saya diperkenankan Tuhan untuk bisa datang ke New York ini, saudara, untuk menghadiri kegiatan conference Worldware yang akan diadakan pada akhir bulan Mei ini, ya. Sebelumnya kami berkesempatan untuk datang di New York 2 tahun lalu mungkin, ya, 2 tahun lalu saya berkunjung ke Amerika juga kali yang pertama. Namun waktu itu saya tidak ke East, saya lebih banyak ke West, daerah West, ya. Jadi kami memang ada kegiatan di Atlanta, mengikuti Foursquare juga. Habis itu langsung kami ke San Francisco, ya. Hanya setiba di San Francisco saya ditelepon sama anak Tuhan yang tadinya jemaat yang kami layani, sekarang tinggal di Minnesota. Dia minta kami untuk datang, berkali-kali dia telepon minta supaya datang. Saya asing, artinya baru kali pertama, ya. Akhirnya bilang, Om, nanti kami urus tiketnya, Om. Saya bilang, saya sudah ambil tiket nih, tiketnya sudah ada jadwalnya, sudah ada, kita pesan dari Indonesia, saya nggak bisa lepas, nanti gagal ini tiket saya ini. Akhirnya kami berhenti di San Francisco, dia telepon, pesan tiket, sudah berangkat. Begitu sampai San Francisco, besoknya pagi berangkat lagi, saya kembali lagi ke Minnesota. Saudara tahu bagaimana perjalanan itu. Jadi saya round Amerika tapi di atas, ya. Sampai Minnesota, ya. Habis melayani Minggu, Seninnya saya balik lagi, saudara. Kembali lagi ke San Francisco, ya. Karena kami merencanakan untuk ke Las Vegas, ya. Selanjutnya ke LA, kemudian kembali ke Indonesia. Jadi tidak menyentuh ke New York ini. Sampai teman-teman bilang, kenapa enggak ke New York? Kenapa enggak ke sini? Ya, habis teman yang atur jadwalnya. Nah, kali ini, ya, teman saya bilang kita ke New York, ya, puji Tuhan. Ya, saya bilang saya mau ikut. Mau tahu seperti apa New York, saudara? Ya, sekalian tentu melihat, ya, anak rohani kami di sini dan juga melihat kerjaan Tuhan yang ada. Nah, tentu itulah satu sukacita bagi kami sebagai hamba Tuhan, ya, bagi gembala melihat bagaimana Tuhan boleh memakai, ya, anak-anak Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, ya, puji Tuhan. Saya senang melihat saudara Sam tambah diberkati Tuhan, gemuk, sehat, juga jemaat pelayanan diberkati Tuhan, puji Tuhan, ya. Saya percaya Tuhan mau pakai dia untuk menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan yang lebih dahsyat lagi waktu-waktu yang akan datang. Tapi tentu dia tidak dapat berdiri sendiri, dia perlu dukungan dari seluruh jemaat Tuhan, dari seluruh istri jemaat Tuhan yang mendukung, menopang dalam doa, sehingga saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan boleh semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan, ya. Jadi itulah kesaksian saya. Tadi sudah disinggung, ya, saya sekali lagi perkenalkan nama saya namanya Andreas. Saya ini ada orang bilang saya Manado. Ya, sebenarnya saya bukan Manado, tapi saya Chinese dari Medan. Ya, saya orang Medan, Chinese Medan. Ya, puji Tuhan. Nama saya kalau nama Tionghoanya itu Go Guan Hok, ya, puji Tuhan, ya. Jadi dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, tinggalkan pekerjaan saya sebagai guru waktu itu dan kemudian saya, ya, melayani Tuhan. Memang saudara, melayani Tuhan itu senang, ya, walaupun banyak tantangan, pergumulan, tapi senang. Kalau bukan Tuhan saya nggak akan ada di sini, saudara. Amin. Kalau bukan Tuhan, ya mungkin, ya, apa yang kita tidak bayangkan ketika kita
memberi hidup kita kepada Tuhan. Sebab dulu orang bilang hamba Tuhan Pentakosta itu nggak digaji, nggak ada gajinya, ya, hidup dengan memberitakan Injil, hidup dengan iman, ya. Ternyata rupanya hamba-hamba Tuhan GPD itu, ya, setia melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang penting setia, haleluya, setia melayani Tuhan. Ya, dulu pelayanan kami juga mulai dari kecil, ya saudara, mulai dari beberapa keluarga, kemudian Tuhan tambahkan, haleluya. Mulai dari tempat yang numpang, ya, akhirnya Tuhan berikan tempat. Walaupun tadi sudah dikatakan, ya, kesaksiannya, ya, kami menghadapi banyak pergumulan, peperangan, ya, tapi sungguh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Siapa mau lawan Tuhan, saudara? Firman katakan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah janji Tuhan. Ya, Tuhan membela. Ya, Tuhan berkata bahwa kita ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Ya. Banyak tantangan yang kami alami, apalagi ketika pekerjaan Tuhan mulai berkembang, kami mulai memikirkan untuk mencari sarana ibadah, tempat ibadah, ya. Tapi saudara, disitulah mulai tantangan itu, pergumulan. Kami mau bangun tempat ibadah tidak bisa, kami mau pakai tempat ibadah yang kami beli pun itu tidak bisa, saudara. Diresolusi, jadi sempat, ya, persoalan protes masyarakat itu sampai ke provinsi, sampai ke seluruh orang tahu masalah di New Melamba itu, ya. Saudara, apalagi, ya, lihat mata-mata sipit begini, saudara. Ada satu perasaan yang lain, saudara, ya. Ada antipatinya. Tapi karena Tuhan membela. Ya. Saya melihat luar biasa Tuhan. Saya pernah dipanggil, diadili, dihakimi sama mereka begitu banyak. Ya. Tinggal saya sendiri sama ada lurah, ya, lurah menengah. Tetapi kalau bisa saya lihat mata mereka melotot, kalau bisa mereka mau telan, mereka mau telan. Tapi ya Tuhan kasih mereka juga rasa roh ketakutan. Ya. Saya dengan berani menyampaikan apa adanya keberadaan saya di sana, ya. Saudara, kami tidak diizinkan memakai tempat yang kami beli. Kami harus, ya, ibadah pun kami harus pindah-pindah. Jadi kami pindah-pindah rotasi. Jadi jemaat-jemaat yang ada, kami kebaktian di luar, sebagian di dalam, sebagian di luar karena rumahnya kecil-kecil. Jadi kami kebaktian di luar. Jadi saya khotbah di depan pintu atau di tengah pintu, ya, khotbah. Saya panggil teman, ada teman yang suaranya keras, saya khotbah. Jadi supaya kesempatan kita beritakan, karena mereka, ya, mau seperti itu. Kita, ya, bikin jadwal rumah tangga, kemudian giliran tiap minggu berdoa, ya, kebaktian. Sebagian di luar, sebagian di dalam. Dapat 3 bulan, saya tanya jemaat, masih mau keliling? Enggak om, kalau enggak mau ya berdoa. Lalu kita putuskan tetap di tempat itu, ya. Dan Tuhan membela, saudara, ya. Waktu mereka sudah mulai lagi mau lagi ribut, atau ada surat dari wali kota, surat rekomendasi yang menyatakan pemerintah tidak berkeberatan untuk tempat yang kami pakai untuk digunakan untuk istilahnya suka ibadah, ya. Dengan surat itu saya kasih tunjuk sama lurah bilang, ini yang kita tunggu. Mulai dari sejak itu tidak ada gangguan, ya. Sampai pun ketika kami membangun tempat kebaktian yang lama itu, kami bongkar, kami bangun, saudara, ya, kami bangun 2,5 lantai. Jadi gereja itu ada balkon, lebarnya 12 meter, panjangnya 15 meter, tanahnya 20 meter sebenarnya, ya. Jadi di atas kami bikin balkon lagi 7 meter, jadi di bawah pastori, di atas gereja, ya.
Tidak ada gangguan. Haleluya saudara. Ya, sampai selesai, puji Tuhan. Sampai sekarang kami pakai untuk tempat ibadah semua karena anugerah kasih kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya tidak mungkin saudara. Ya. Tapi kami melihat campur tangan Tuhan. Orang-orang yang tadinya begitu antipati. Ada pengurus RW, ada pengurus RT, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada orang yang ada di depan kami. Ketika awal kami mau pakai tempat itu tidak diizinkan, kami ya dipanggil di Koramil, diisukan kami ditahan di sana, berjam-jam kami interogasi, ya. Kemudian saudara, kami disuruh tidak boleh pakai kegiatan itu, ya, tapi saudara, pembelaan Tuhan luar biasa. Ya. Nanti beberapa hari kemudian, karena kami tadinya rencana mengadakan pesta lomba Tuhan di sana, tapi karena dilarang ya tidak jadi. 3 hari sesudah itu orang yang mensponsori dia bekas ketua veteran Jakarta Utara, jadi dia ABRI, pensiun ABRI, orang Palembang. 3 hari sesudah itu dia sakit, masuk rumah sakit. 3 hari di rumah sakit, innalillah. Kita tidak mau begitu, tapi kalau Tuhan yang bekerja, siapa mau halangi? Ini pekerjaan Tuhan. Sebab tempat yang kami pakai untuk tempat ibadah itu, kami terima itu melalui satu penglihatan, ya, lewat penglihatan Tuhan kasih, ya, itu tempat ibadah itu Tuhan kasih melalui penglihatan 2 kali. Ya, kami tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang Tuhan ingin kami pergunakan untuk tempat ibadah. Jadi orang yang menghalangi, ya, itu. Nanti kami tahu ketika dia meninggal, kami datang melayat, duduk di sana bersila, kumpul sekeluarga, kami disambut dengan baik oleh ibu dan anak-anaknya dihormati. Ya, kami pulang, nanti di tengah jalan baru tetangga bilang, itu yang salah satu sponsornya, karena dia memang bekas militer ya saudara, dia punya pengaruh. Saudara, itu komandan Koramil yang interogasi saya, ya, dia pun tidak lama, berapa tahun, 2-3 tahun, tapi baik sama saya. Tapi ya, yang sudah kata saya nuding saya, saudara, ya, akhirnya dia mati muda juga, saudara. Ya. Ada pengurus RW yang anti sekali, dia orang Makassar, saudara, Makassar. Dia kumpuli masyarakat, bikin sembahyang, sampai dia istilah itu ada sembahyang tahayud, sembahyang tengah malam, untuk supaya jangan tempat itu dipakai jadi gereja. Ya. Tapi saya lihat dia yang paling getol, paling bereaksi, dia yang paling mengalami penderitaan yang lebih lama. Dia 3 tahun hanya tidur, makan, buang air di tempat tidur. Dia jatuh di kamar mandi di rumahnya, dia lumpuh, ya, makan, tidur, buang air di tempat tidur sampai meninggal. Ya, paling lama dia menderita. Ya, waktu dia meninggal saya tidak pergi lihat, saudara, ya. Ya, saudara. Ya. Ada lagi pengurus RT, ya saudara. Ya. Waktu kami dilarang, tidak boleh pakai itu, kami kembali ke tempat semula, di mana satu rumah itu adalah rumah yang dipinjamkan oleh adik kami untuk merintis. Di tempat itu pengurus RT itu pun tulis surat, saya minta supaya Bapak juga pertimbangkan untuk pindah ke tempat lain. Waduh, di sini tidak boleh, di sini juga dia mau usir lagi kita, ya kan? Saya ambil suratnya, saya berdoa, berlutut. Saya berlutut di kaki Tuhan, saya doakan tembangkan tangan untuk surat itu. Saudara, saya bilang, Tuhan ampuni orang ini, ya saudara. Tapi Tuhan punya cara lain. Anaknya yang masih remaja sakit tipes, tahu-tahu dokter rumah sakit, masuk rumah sakit, dikira sudah sembuh, dia makan sembarangan, lewat, meninggal. Ya. Berapa lama kemudian bapaknya juga yang tulis surat itu meninggal juga, saudara. Luar biasa saya lihat, ngeri, saudara.
Makanya kalau main-main sama pekerjaan Tuhan itu benar, ya, Tuhan bela, ya, Tuhan bela. Ya. Mulai semenjak itu nggak ada yang berani mengganggu kamu sudah. Haleluya. Sampai sekarang mereka segan, apalagi istri saya itu yang datang sini, dia itu gitu-gitu pengurus RT dia itu. Dia bendahara RT. Udah periode keempat ini dia. Ya. Karena orang Kristen dipercaya untuk pegang uang. Ya. Kasnya itu RT itu paling tinggi, paling besar. Kalau yang lain-lain cuma mungkin 1 juta nggak sampai 2 juta. Kas RT kita itu sampai 35 juta. Ya. Jadi kalau dia melepas RT yang ditunjuk jadi RT, dia bilang kalau bukan Ibu Andreas yang jadi bendahara saya nggak mau jadi ketua RT. Jadi dia ditunjuk terus jadi ketua RT. Saya bilang ya udah terima aja, anggap aja kamu sosialisasi, ya. Jadi itu dia dikenal lurah, kenal anggota pengurus RW. Kita harus bermasyarakat. Ya itulah keadaan kami di sana. Ya, supaya dengan cara itu, ya mereka menghormati, menyegani, ya saudara. Jadi itulah sekilas tentang pekerjaan Tuhan di New Melambai, ya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sedang menggumuli rumah yang ada persis di belakang gereja itu, ya. Kami mau beli lagi supaya pertapakan gereja itu. Sekarang tanahnya 320, yang di belakang itu juga tanahnya 320. Kalau dibeli rumah itu lagi bisa dibangun lagi, dibongkar, diperluas gerejanya. Ya, tapi orangnya masih belum mau jual. Ya. Ini orangnya orang Katolik, tapi suaminya dari seberang, saudara. Ya. Jadi campur-campur. Tapi kami berdoa ada waktunya. Memang dulu ditawarkan tempat itu. Ya, pas baru kami sementara sudah selesai membangun, ya, ditawarkan sama pemiliknya. Pak Pendeta beli aja. Dalam hati kalau dulu ditawarkan sebelum kita bangun, kita beli dulu itu. Ya, tapi kita sudah bangun, semua uang kita semua sudah dicurahkan semua di situ untuk bangun pekerjaan Tuhan. Jadi sudah nggak ada lagi. Ada satu lagi aset kita waktu itu hanya ada rumah, tapi jual rumah itu tidak gampang susah, ya kan? Masih ada rumah satu, ya. Dan jadi saya sementara nunggu itu, nah orang yang sekarang beli itu dia sudah incer dia mau tinggal ambil tempat di belakang gereja. Nah, kami lagi berdoa kalau Tuhan berkenan tempat itu boleh dibeli, bantulah dalam doa supaya gereja itu semakin besar. Dan gereja itu bukan milik saya, gereja itu adalah atas nama GPDI, milik Inventaris Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Ya, itu milik GPDI. Walaupun kalau mau bilang ya bantuan gereja mungkin 1 rupiah nggak ada, tapi itulah milik kepunyaan Tuhan, ya, aset GPDI atas nama Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Ya. Dan saya merasa tidak rugi apa yang kami perbuat untuk Tuhan, ya. Saya bukan mau banggakan diri jauhkan Tuhan, tetapi ini adalah kesaksian. Membangun gereja itu saya jual mobil, persembahkan mobil saya ya, beri, ya. Saudara membantu, tapi begitu selesai, ya, Tuhan ganti semuanya. Bahkan Tuhan ganti lebih saudara. Haleluya. Jadi memang benar firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Dengan sukatan yang kamu pakai untuk menyukat akan disukatkan kepadamu, akan ditekan-tekan kata Tuhan sehingga melimpah keribaanmu. Jadi kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, kita setia, ya, saudara, kita akan melihat berkatnya. Ya, saya mengajar jemaat, saya juga melakukan, saya berbuat sehingga jemaat juga, ya, melihat contoh yang kita lakukan, ya saudara. Jadi itulah sekilas tentang pekerjaan Tuhan di New Melambai. Ya, Tuhan memberkati.
Saya punya foto-fotonya tapi ada di iPad saya. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya sebenarnya sudah mempersiapkan khotbah, namun setelah saya mendengar puji-pujian yang sudah yang kita sampaikan, saya bergerak untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Kita baca di dalam 1 Korintus 15. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Semi dan Ibu yang sudah wanti-wanti dari waktu saya di Indonesia, sudah pesan harus mampir di tempat saya, harus terutama mesti ke tempat saya, jadi saya nggak berani tolak. Jadi saya ya ada di sini, puji Tuhan, semua karena kebaikan Bapak Ibu Gembala. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Saya senang sekali ayat ini. Kita bangkit berdiri kalau saudara sudah menemukan ayatnya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, firman ini adalah merupakan perkataan, pengakuan dari seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dia katakan, ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Lalu dia berkatakan, dan kasih karunia Allah itu tidak ya sia-sia. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya. Lalu dia juga berkata kembali, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berulang-ulang dia menekankan kata kasih karunia. Makanya tema khotbah ini adalah ya, kekuatan kasih karunia ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara tentang kasih karunia atau semua karena kasih karunia Allah. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa penulis surat Korintus ini adalah Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dia memberikan pengakuan tentang kesaksian pribadinya. Ya. Kalau kita melihat siapa Paulus, seperti apa dia, ya, latar belakang hidupnya kita sudah semua tahu. Paulus tadinya adalah seorang ya, yang sangat antipati dengan ajaran Injil, kebenaran. Sehingga kita membaca bahwa dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam penganiayaan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dia seorang yang terlibat ketika Stefanus dirajam sampai mati. Dia menjadi saksi, dia terlibat di sana. Ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus ini? Kita membaca bahwa Tuhan menangkap dia suatu waktu ketika dia berencana untuk ya pergi ke Damsyik dengan memegang surat kuasa dari pemerintah. Dia pergi ke Damsyik untuk menangkap, menganiaya, memburu, memenjarakan orang-orang percaya di sana. Namun di tengah jalan firman Allah katakan ya, Tuhan menyatakan diri kepadanya lewat satu sinar yang terang datang menghampiri dia, sehingga dia jatuh tersungkur, dan dari suara itu yang sinar itu terdengarlah suara yang mengatakan, memanggil namanya, Saul, Saul. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Singkat cerita saudara, bahwa lewat kesempatan itulah kemudian Saul ini dia bertobat. Ya, dia bertobat, dia kenal Tuhan.
Ada satu hal yang menarik kalau kita baca di dalam pengakuannya dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15. Di sana Paulus mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya. Bagaimana dia menyadari siapa dirinya? Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena tadi latar belakang hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan. Dia merasa dia adalah orang yang paling berdosa, dia tidak layak. Ya, tetapi ini yang dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Dia orang yang paling berdosa. Itulah sebabnya ketika di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Kalau dia boleh menjadi hamba Tuhan, bahkan boleh menjadi rasul Tuhan, melayani Tuhan, dia tahu itu semua bukan karena dia, tetapi karena kasih karunia Allah yang sudah berlaku di dalam hidupnya, bukan karena kekuatannya. Ya. Dia memahami benar apa arti kasih karunia Allah ya di dalam hidupnya. Sebab dia tahu siapa dia sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia terima Yesus. Dia seorang penganiaya jemaat, dia seorang penentang ajaran Injil. Dia orang yang benar-benar membela ajaran Yudaisme itu, Torah, saudara. Dia penganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi justru disitulah Tuhan Yesus menangkap dia, dan kemudian menjadikan dia, memakai dia menjadi alat daripada Tuhan. Dan kalau Paulus mengingat semua itu, ya, dia katakan, ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Semua karena kasih karunia Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, kalau Paulus dapat berkata seperti itu, kita lihat siapa diri kita. Ya, firman Allah katakan kita semua manusia, ya, sudah berdosa. Sekalian manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ya. Dan Roma pasal 3 dikatakan semua tidak ada yang benar, semua ya berdosa. Ya, semua manusia sudah rusak. Ya. Sudah. Itulah keadaan kita. Tetapi kalau kita boleh percaya menerima Yesus, kita boleh diselamatkan. Ya. Kita tahu keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, anugerah kasih Tuhan. Jelas di dalam Efesus pasal 2. Ya. Coba kita baca Efesus pasal 2, Paulus katakan, ya, ayat 1, mulai ayat 1. Ya. Saudara, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Dulu kita semua sudah mati. Dosa menempatkan manusia itu mati di hadapan Tuhan. Karena dosa membuat manusia mati di hadapan Tuhan, tapi hidup bagi dosa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya dikatakan telah, ya, menyelamatkan kita. Ya, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus.
sekalipun kita telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, dan karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri. Ya, sebab keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah, pemberian Allah. Ayat 8 katakan, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia adalah pemberian Allah. Sesuatu yang kita terima bukan karena perbuatan kita, semata-mata karena anugerah pemberian Tuhan. Kalau itu merupakan anugerah pemberian Tuhan yang kita terima, ya, itu berarti sesuatu yang sangat, ya, berarti bagi kita. Ya. Karena firman Allah katakan tidak ada manusia yang bisa diselamatkan karena perbuatannya. Ya, bukan berarti perbuatan itu tidak perlu, harus. Perbuatan itu, perbuatan baik adalah buah-buah dari pertobatan. Ya, kalau ada orang ikut Tuhan tapi masih hidup di dalam dosa, berbuat dosa, ya itu berarti masih belum bertobat dia. Ya, tapi kalau orang sudah ada dalam Tuhan, ya, dia harus mengalihkan perbuatan-perbuatan iman itu, ya, berbuat baik, ya, hidup suci, hidup benar, hidup kudus. Nah, saudara, itu perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi bukan karena perbuatan itu kita diselamatkan, semata-mata karena iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya, saudara, dengan iman. Ya. Tapi bukan berarti karena itu dengan iman lalu kita boleh, ya, sembarangan. Tidak, saudara, kita harus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, nah, ini yang dikatakan Paulus. Ya, kasih karunia Allah itu yang aku terima tidak sia-sia. Ya, dikatakan tetapi, ya, kasih karunia yang aku terima dikatakan, ya, dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia. Ya, jangan kita membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Ya, karena kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita ketika dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Kita harus, ya, menghargai kasih karunia Allah itu. Ya. Apa yang Tuhan sudah berikan kita harus kerjakan. Ya, Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan harus kita kerjakan. Bukan artinya untuk selamat kita harus bekerja, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kita harus pelihara, kita harus jaga, pertahankan, supaya keselamatan itu jangan hilang, jangan terlepas. Karena firman Allah katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita harus berlomba, berusaha untuk masuk dalam bagian yang dipilih. Ya, sebab kalau tidak, kasih karunia itu menjadi sia-sia. Nah, ini yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ya, coba kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ya, sebagai teman-teman sekerja, Paulus katakan kepada, ya, teman-temannya, ayat 1 coba, ya, ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Haleluya. Kasih karunia Allah tidak boleh kita buat menjadi sia-sia. Karena Paulus melihat bahwa di dalam jemaat di Filipi ada orang yang, ya, mensia-siakan kasih karunia Allah. Ya, mereka, ya, dikatakan hidup, ya, bertuhankan perut. Ya, ilah mereka adalah perut mereka, Tuhan mereka. Ya, saudara, mereka tidak menghargai kasih karunia Allah itu. Coba kita lihat di dalam suratan Filipi, ya, pasal yang ketiga ayat 17.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan mereka, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus tetapi sebenarnya dikatakan Paulus, hidup mereka adalah sebagai seteru salib Kristus. Saudara, arti seteru artinya bertentangan, bertolak belakang dengan salib, prinsip salib. Ya. Kan Tuhan bilang kalau mau jadi murid Tuhan harus rela pikul salib, menyangkal diri. Tapi ada orang mau ikut Tuhan tapi tidak mau pikul salib. Maunya yang senang-senang aja, yang enak-enak aja, maunya berkat-berkat aja. Kalau menderita karena Tuhan dia tidak mau. Kalau puasa dia tidak mau. Kalau berdoa dia tidak mau. Dia mau berkat aja. Tidak mungkin kita terima berkat kalau kita tidak mau, ya, melihat, mengalami, ya, penderitaan Tuhan itu. Menyangkal diri, pikul salib. Ya, sebab di balik salib itulah ada kemuliaan. Tanpa salib tidak mungkin ada kemuliaan. Ya, jadi saudara, ya, Paulus melihat, mengindikasi ada hal seperti ini. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Timotius, Paulus menasihatkan di sana apa yang akan terjadi pada zaman akhir ini, menunjuk kepada di mana kita hidup pada hari-hari terakhir ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima kita membaca. Ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri dan seterusnya. Sampai ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, jauhilah mereka itu. Orang yang secara lahiriah beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri, menolak kekuatan ibadah itu. Tidak ada kuasa dalam ibadah mereka. Ya, artinya mereka masuk ibadah begitu, pulang ibadah juga begitu, tidak ada perubahan. Hidup jalan terus, hidup dalam dosa tetap, tidak ada perubahan. Ya. Kenapa? Karena mereka, ya, tidak hidup sebagai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka hidup sebagai seteru salib Tuhan. Ya. Karena itu saudara, Tuhan mau kita mengingatkan kita supaya kita menyadari kasih karunia Allah. Ya, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Ya, seringkali saya, ya, kalau bawa kendaraan saya mencucurkan air mata saya, bawa mobil dengar puji-pujian saya, ya, tanpa terasa air mata keluar, merasakan Tuhan begitu baik. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa begini. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa ada seperti ini. Ya. Keselamatan, anugerah Tuhan yang terbesar, ya, Tuhan berikan, pertolongan Tuhan, berkat, ya, kekuatan, kesehatan, ya, saudara. Apalagi jika saya ditunjuk, dipilih, dipercayakan Tuhan untuk duduk di majelis pusat, saya pikir, Tuhan saya ini siapa ini? Saya hamba Tuhan yang kecil, ya. Tapi itulah kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang percayakan, kasih karunia Allah. Tugas saya sekarang seperti Paulus katakan, ya, jangan kita membuat, ya, kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Ya, Paulus katakan, tetapi kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Jadi jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu? Kalau kita sendiri mengabaikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita sendiri tidak mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita sendiri, ya, lebih terfokus kepada hal-hal yang dunia ini. Dunia ini hanya sementara, saudara. Berapa lama kita ada? Ya, saya yakin bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Lihat tanda-tanda zaman ini, saudara, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau, ya, gapai, saudara, semua akan berlalu. Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tinggal kekal selamanya. Ya, kita bersyukur karena di dalam Yesus kita punya pengharapan yang pasti.
Ya, ketika Yesus naik ke sorga, memberikan jaminan kepada kita. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Ya, kalau dia sudah selesai, dia akan datang kembali. Ya, dia datang kembali itu apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Karena dia berkata supaya di mana dia ada di situ pun kita ada. Inilah pengharapan kita. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan, melelahkan. Tapi biar kita mau setia, bertekun. Ya, samping kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita, cari nafkah setiap hari, kita utamakan keselamatan, beribadah, cari Tuhan. Ya, ada kegiatan ibadah, doa, persekutuan, pelayanan, ibadah, saudara ikut, jangan tinggalkan. Karena firman Allah katakan dalam Ibrani 10:25 itu, ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sebagaimana yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Jadi Ibrani pasal 10 ayat 25 itu katakan, kita harus semakin giat beribadah, cari Tuhan. Ya. Harta, kekayaan, kedudukan, jabatan itu semua suatu waktu akan berakhir. Bukan itu yang menjadi, ya, tujuan utama kita. Keselamatan itu yang menjadi tujuan. Ya. Dan itu kita perlu memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, supaya kita tidak tergoda dengan, ya, pengaruh dunia ini, ya, dengan, ya, rayuan dunia ini, tipu muslihat dunia ini, saudara. Supaya kita tetap, ya, mata kita tertuju kepada Yesus, ya, supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi rencana panggilan Tuhan buat kita, ya, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Karena ada orang yang ikut Tuhan hanya berharap kepada Tuhan selama hidup dalam dunia ini saja. Ya, dalam 1 Korintus 15 ini ayat yang ke-19 Paulus menyinggung hal itu. Ya. Kita baca di sana dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa salah kita menaruh pengharapan dalam hidup ini? Tidak salah, tapi saudara perhatikan kata di sana, jikalau hanya dalam hidup ini saja. Artinya kita berharap kepada Tuhan hanya untuk kehidupan ini. Sebab konteks ini dia berbicara tentang adanya kebangkitan orang mati. Ya, ada kebangkitan orang mati. Ya. Sebab ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Ya. Tapi Paulus katakan kepada jemaat Korintus, ada kebangkitan. Kebangkitan itu membuat iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia, keyakinan kepada Tuhan tidak sia-sia, ya, sebab ternyata memang Yesus hidup, dia bangkit, dia memberikan pengharapan yang pasti. Tapi dikatakan kalau hanya dalam hidup ini saja kita berharap kepada Tuhan, kita orang yang paling malang. Kenapa? Hidup dalam dunia ini terbatas. Berapa lama sih kita hidup? Paling tinggi-tinggi kalau orang kasih hidup 80, 90, 100 tahun sudah habis itu mati. Ada batasnya akhirnya. Berakhir ini kematian. Tetapi hidup sesudah kebangkitan itu adalah satu kehidupan yang selama-lamanya. Haleluya. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ya. Itu tujuan kita. Karena itu selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita mau berusaha, ya. Kita mau bertekun, kita mau, ya, setia mengiring Tuhan, ya, bertumbuh dalam iman kita, ya, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita, ya, akan menerima janji Allah. Ya, ada ayat firman yang katakan supaya kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan pengharapan kita menjadi, ya, suatu hal yang pasti. Ya, dalam Ibrani saya katakan, usahalah supaya, ya, panggilan dan pilihanmu menjadi satu pengharapan yang pasti. Ya, saudara, kita harus menyadari kasih karunia Allah itu. Ya, Paulus pun pernah mengalami, ya, apa artinya masalah dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus pasal 12, ketika ada sesuatu yang Tuhan luaskan datang dalam dirinya, dalam tubuhnya, dikatakan itu merupakan pesuruh iblis yang mengecoh dia. Rasanya seperti duri yang menusuk-nusuk di dagingnya.
Bagaimana sih duri menusuk daging? Enak apa enggak? Ibu-ibu, ya kalau rasa ada pernah tertusuk duri, enggak enak kan? Apalagi kalau ada duri di dalam. Nah, Paulus merasakan seperti itu. Seperti duri yang menusuk di dagingnya. Dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah bagimu kasih karuniaku. Sebab itu Paulus katakan, ketika Tuhan mengatakan cukuplah bagimu kasih karuniaku, dia enggak ngotot lagi sama Tuhan untuk supaya duri itu dicabut, saudara. Padahal siapa Rasul Paulus berdoa, pasti doanya didengar. Ketika dia dalam kelemahan, dia mengucap syukur, ingat kasih karunia Allah. Tuhan bilang, justru pada waktu engkau lemah, disitulah kuasaku dinyatakan. Karena itu Paulus katakan, aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, sebab pada waktu aku lemah, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Jadi ketika kita dalam percobaan, penderitaan pun, kita harus mengerti, memahami kasih karunia Allah. Haleluya. Bahkan dalam surat 1 Petrus katakan, kalau ada orang yang menderita, ya, karena Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, ya, menderita karena dia tidak berbuat salah, tapi dia harus menanggung penderitaan karena, ya, dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Dalam surat 1 Petrus katakan, itu pun merupakan kasih karunia Allah. Sadar akan kasih karunia Allah. Ya. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, orang tidak senang kita karena kita orang Kristen, karena kita anak Tuhan yang takut sama Tuhan, hidup benar, ya, kita dibenci, tidak disenangi, ya anggap itu merupakan kasih karunia Allah. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Karena ada juga orang bilang, merasa, loh kok saya kok jadi anak Tuhan, kok saya jadi begini, kecil hati dia. Jangan, itu kasih karunia Allah. Haleluya. Sadar akan kasih karunia Allah, orang mau menderita penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu dikatakan dalam surat 1 Petrus. Jadi berbicara tentang kasih karunia Allah itu, ya, biarlah kita mau bangga, ya. Nah, seperti Paulus katakan tadi, ya, aku berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Kembali lagi dia kepada kasih karunia Allah, ya. Dia berusaha, ya, membalas kasih karunia Allah itu. Tapi dia katakan bukan karena dia, melainkan karena kasih karunia Allah yang ada di dalam dia. Artinya kalau dia bisa melayani, kalau dia bisa berbuat, kalau bisa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita baca perjalanan hidup Rasul Paulus ini luar biasa, saudara. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, bagaimana dia menjelaskan bagaimana penderitaannya. Dia dicemeti, dia disesah, dia dirajam, dia dianiaya, dia kelaparan, dia pernah, ya, tidak makan, ya, dia diancam di laut, di darat dan sebagainya, ya. Tapi dia masih bisa bertahan. Coba kalau kita, saudara, masih bisa bertahan, enggak? Ya, dapat percobaan aja mungkin kita sudah lemah, ya, bersungut-sungut mengeluh, Tuhan, kok saya dapat percobaan seperti ini? Rasanya kok Tuhan tidak adil dan sebagainya. Tapi saudara, Paulus mengalami hal yang luar biasa, ya. Tapi kalau dia bisa masih bertahan, dikatakan itu semua bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Allah. Ya, firman Tuhan pada pagi atau siang ini mengingatkan kita, menyadarkan kita luar biasanya, dahsyatnya kekuatan dari kasih karunia Allah itu. Haleluya. Kasih karunia yang dianugerah Tuhan kepada kita itu luar biasa. Biarlah kita memahami betapa besarnya kasih karunia Allah itu dalam hidup kita, sehingga mengajarkan kita untuk senantiasa mau memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, belajar bersyukur kepada Tuhan, ya, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, ya, terutama untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia rela mati buat saya dan saudara. Dia menanggung semua dosa, kesalahan, pemberontakan kita, ya. Dia mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, ya. Dia, ya, menderita karena semua kesalahan-kesalahan kita. Dia lakukan itu semua karena dia mengasihi saya dan saudara, ya. Itu semua karena kasih karunia Allah, ya. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Allah, ya. Hargai kasih karunia Allah itu. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu.
Ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Keselamatan yang mereka sudah terima, mereka abaikan. Ya, mereka ya lebih senang menuruti keinginan hawa nafsu mereka. Ya, saudara, mereka tidak menghargai kasih karunia Allah. Ya, hari Minggu, hari ibadah, mereka lebih senang pergi berpoya-poya, menuruti keinginan mereka, ya, pergi ke pelesir dan sebagainya, daripada mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi kita, ya, setelah kita dicelikkan mata kita oleh Tuhan, ya, menyadari betapa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa. Seperti Paulus katakan, perkataan ini benar dan patut diterima dengan sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di antara mereka akulah orang yang berdosa. Ya, ayat 16 dari 1 Timotius pasal 1 tadi katakan. Ya, ayat 16 sana dikatakan begini. Ya, saya tolong. Ya, ya, saya baca saja di saya. Belum? Ya. Ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Artinya Paulus sadar bahwa kalau dia diselamatkan, dia orang yang berdosa diselamatkan supaya dia boleh berguna bagi orang lain. Dia boleh menjadi berkat bagi orang lain yang kemudian boleh menerima kasih karunia Allah itu juga. Itu rencana Tuhan buat saya dan saudara. Kalau Tuhan panggil kita supaya kita menjadi berkat buat orang lain, ya, saudara juga punya tugas seperti itu. Bawa jiwa kepada Tuhan, ya. Ajak orang yang belum mengenal Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, ya. Jadi memenangkan jiwa untuk Tuhan itu bukan pekerjaan gembala saja, pekerjaan anak-anak Tuhan, kita semua. Ya, hamba Tuhan memelihara, merawat, memberi makan supaya jemaat itu bertumbuh dalam iman, menjadi kuat. Ya, saudara. Jadi kita punya tugas. Karena keselamatan itu bukan hanya milik kita. Keselamatan itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Dan mereka boleh, ya, menjadi berkat. Saya percaya kalau semua anak Tuhan di sini mempunyai, ya, merasakan firman ini dan berkata, Tuhan, aku pun mau seperti Paulus. Aku tidak mau membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Aku mau bekerja dengan demikian. Semua bekerja dengan giat. Tahun depan saya datang, tempat ini sudah tidak muat. Kenapa? Karena semua bekerja. Haleluya. Haleluya. Ya, bawa jiwa. Puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan, ya, tahun depan saya datang. Ya. Kebaktiannya bukan 1 kali 2 kali, atau mungkin tempatnya sudah pindah ke tempat yang lebih luas. Ya, saudara, tempat yang baru, tempat yang lebih besar. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Kita berada di masa di mana ada penuaian yang besar. Ini janji Tuhan, akan ada satu tuaian yang besar. Ya, ada tuaian yang besar. Kita punya tugas. Jadi kita tidak boleh puas. Kita harus terus maju, ya, untuk bekerja bagi Tuhan, ya, bersama hamba Tuhan, gembala, Bapak Ibu gembala, ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, bekerja, ya. Kalau semua bekerja, pasti, haleluya saudara, ya. Ada anak Tuhan yang tidak datang, ya, semua, ya, memperhatikan, besuk, tanya, kenapa tidak datang? Yang lemah didorong, dikuatkan, haleluya. Saling memperhatikan, memperdulikan satu dengan lain. Ya, kalau gembala tidak mungkin dia bisa tangani sendiri. Semakin besar maka gembala itu perlu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya komitmen, yang menyadari anugerah Allah di dalam hidupnya, yang berkata seperti Paulus, kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Aku bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Kalau kita bisa melayani itu semua karena kasih karunia Allah. Tidak ada alasan buat kita untuk membanggakan diri, enggak ada. Jangan kita menjadi sombong karena kita, oh saya dipakai. Kalau tidak ada saya enggak bisa. Jangan saudara.
Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita main musik, kalau kita bisa menyanyi, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa besuk bawa jiwa, kalau kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, ya, menopang pekerjaan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau kita berbuat dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, tidak pernah berhutang. Saya sudah mengalami, saya sudah melihat. Ya, waktu kami membangun rumah Tuhan, ya, di Nyur Melamba itu, ya, jemaat bukan jemaat orang kaya di sana, saudara. Ya, saudara Sam tahu itu. Ya, rumahnya rumah BTN itu. Ya, saudara. Tapi kami berjalan dengan iman. Apa yang ada sama kami lakukan. Ya, dan ketika sudah jadi, kami pun merasa Tuhan luar biasa campur tangan. Ya, sudah selesai, orang tanya, ini berapa pembangunannya? Ini sudah habis 1,5 M ya. Ada yang bilang, oh, mungkin ini 2 M nih. Itu tahun 2003. Ya, tanya saya berapa? Saya bilang enggak banyak. Cuman 509 juta saja. Hah? Masa? Iya. Iya. Ya. Cuman 509. Ya. Saya pakai pemborong-borongan bangunannya, yang belanja materialnya saya yang belanja. Saya belanja, ya. Kadang-kadang saya kerja tengah malam tuh nampung air karena airnya baru keluar malam. Jadi saya mesti tampung air di malam. Begadang, saudara. Ya. Tidur di apa itu? Di bedeng begitu. Ya, saudara. Ya, karena perlu diawasi, perlu dijaga. Kalau enggak ada orang macam-macam. Ya. Tapi begitulah, karena pekerjaan Tuhan. Tapi ya, apa yang dilakukan semua tidak sia-sia. Ya, kalau sudah selesai, saya bilang sama pimpinan gereja waktu itu, Bapak Mande yang datang meresmikan, sudah, Om, ini bukan milik saya, ini adalah milik inventaris Gereja Pantekosta di Indonesia. Wah, dia katakan, kamu hamba Tuhan yang jujur. Bukan, Om, saya ini melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, tidak ada sesuatu yang kita mau banggakan, semua karena Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara dipakai Tuhan melayani, menopang pekerjaan Tuhan sini, itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia, setia. Ya, nopang pekerjaan Tuhan. Saudara dipakai Tuhan punya talenta untuk membawa jiwa-jiwa, ya itu anugerah Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara dipakai Tuhan untuk menjadi penopang, sponsor pekerjaan Tuhan, ya pakai itu. Ya. Ada jemaat yang kami layani, mereka ya cinta Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya. Saya melihat usaha mereka diberkati Tuhan luar biasa. Mereka diberkati. Walaupun ya ada kalanya juga ada surut, pasang surutnya. Ya, tetapi itu semua ya merupakan ujian, ya. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan memberkati. Setia, taat kepada Tuhan. Ya, lakukan firman Allah. Kalau Tuhan suruh, ya, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan, saudara. Taat. Itu rahasianya, saudara. Samping kita beribadah, ada orang yang suka beribadah, rajin ibadah, tapi tidak suka kembalikan milik Tuhan. Nah, lihat berkat Tuhan, saudara. Tapi kalau kita belajar setia memberikan milik Tuhan, ya, saya ingin sebenarnya bawa satu khotbah tentang soal rahasia diberkati Tuhan. Sebab ini menjadi pengalaman saya. Ya, cuman saya cuma dapat jatah 1 kali di sini. Haleluya. Ya. Boleh saya bersaksi lagi, saudara? Saya takut saudara takut kelamaan. Saudara. Ya, gas. Waktu muda saya dulu kerja sebagai guru dan income saya cukup baik. Ya, saya kasih privat les, dapat income. Tiap hari saya makan di restoran Padang. 1 hari 3 kali saya makan di restoran Padang. Ya. Tiap hari makannya di restoran Padang. Pagi, siang, malam. Ya. Tapi penyakitnya adalah enggak taat. Udah dengar kasih milik Tuhan tapi saya enggak taat. Pakai logika sendiri dalam hati saya. Kalau saya gajian atau kalau saya ibadah, saya kasih persembahan cukup besar, nanti sudah 1 bulan sudah lebih dari perpuluhan saya. Itu logika manusia. Ya. Akhirnya apa? Setiap bulan
terima sisa-sisa gaji. Karena awal-awal sudah bon. Untung masih ada sisa. Nanti terima tinggal dapat bon. Sampai sekarang saya menyadari betapa memalukan saya. Jadi anak Tuhan, orang Kristen, ya, suka pinjam-pinjam, walaupun itu gaji saya, tapi pinjam duluan, nanti potong. Itu kenapa? Karena tidak taat. Satu waktu saya pulang ke Medan, karena tempat saya kerja itu di satu kota Madya, jaraknya kira-kira 180 kilo dari Medan. Saya pulang ke Medan untuk ketemu orang tua, lihat keluarga pas liburan hari Sabtu Minggu gitu. Waktu tiba di rumah, orang tua lihat saya, dia tegur saya. Waktu itu saya pakai baju putih. Dia bilang, dipanggil nama saya, kemudian dia bilang, kamu ini bekerja, uangnya dikemanain? Kenapa? Mas, saya katakan, iya, kamu beli kaos dalam aja nggak bisa. Kenapa saudara? Karena dia lihat di belakang saya ada pulau. Tahu pulau? Alias kaos dalamnya robek, bolong, jadi kelihatan seperti pulau. Ya kan? Pakai kaos dalam tapi bolong, itu berarti kan udah rusak. Maksudnya, kamu kerja kok nggak bisa? Hati saya terpukul sekali saudara. Saya merenungkan apa yang dikatakan ibu saya tahu Tuhan pakai dia. Saya pulang kembali Tanjung Balai, saya tanpa kota tempat saya kerja. Kemudian saya katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah salah. Saya mau bertobat. Mulai tahun ajaran baru ini saya akan lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya mulai setia. Dapat gaji, saya sisihkan 1/10, saya kembali. Saya menghormati Tuhan, karena Amsal saya katakan kalau kita berikan milik Tuhan itu berarti kita menghormati Tuhan. Saya lakukan. Apa jadi saudara? Ya, ketika saya mulai taat lakukan, saya lihat luar biasa berkat Tuhan. Tahun ajaran itu saya justru bisa beli sepeda motor. Kalau tadinya cuman ya beli kaos dalam aja nggak bisa, ini seperti simpan uang di kantong yang bocor, di Papuji yang bocor kata orang Manado. Tapi ini bisa punya sepeda motor. Kok saya renung-renung ya? Itulah yang Tuhan kerjakan. Sepeda motor itu kemudian saya jual ketika Tuhan panggil saya untuk melayani itu, masuk sekolah Alkitab, saya jual, itu menjadi biaya saya untuk pergi ke sana, dan selama saya sekolah itu menjadi biaya saya sponsori diri sendiri, ya, bayar sekolah selama sekolah Alkitab itu saya bayar sendiri bersama kakak saya, ya saudara, dari uang penjualan motor itu. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak berhutang. Waktu kemudian setelah saya berapa tahun praktek, pilih juga jadi Boji Boys, tinggal di sekolah Alkitab lagi. Setelah itu saya dipraktekkan di Jakarta. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya perlu sepeda motor karena saya harus pulang malam-malam naik bus, pulang jam 11, jam 10 paling cepat udah sampai rumah. Tapi biasanya jam 11 baru ke rumah, baru makan dari pelayanan di cabang. Ya, saya waktu ada doa puasa, saya beranikan diri berdoa, Tuhan, saya ingin sepeda motor kendaraan. Saudara, 2 minggu Tuhan jawab. Ya, Tuhan gerakkan kakak saya hatinya, dia mimpi, lalu dia kirim uang. Saya beli sepeda motor baru, saudara. Ya. Ya. Kalau dulu saya jual sepeda motor saya yang second, tapi masih 90%, 95% kondisinya, sekarang saya dapat sepeda motor yang baru. Ya. Artinya apa? Apa yang kita berikan kepada Tuhan, ini pengalaman. Mulai semenjak itu saya katakan, ya sampai sekarang saya belajar taat untuk melakukan. Nah, karena ketaatan saya itulah kemudian pimpinan gereja melihat, menilai. Ketika mereka lihat laporan keuangan di MDDK itu kan ada laporan keuangan. Tiap MD kan ada laporan. Dilihat, oh ini Andreas ini lain dari yang lain ini. Ya. Makanya saudara, di antara sekian ratus hamba Tuhan di DKI itu, saya ditunjuk untuk mendampingi beliau duduk di pengurus harian.
Ya, doakanlah kami supaya kami bisa ya melakukan kepercayaan yang dipercayakan oleh gereja untuk melayani Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, tentu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ya, kalau kita pun bisa berbuat, tidak ada kita banggakan, itu Tuhan punya kok. Kalau saudara kita berikan milik Tuhan, bukan saudara sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan, no, jangan, bukan. Ya, kalau kita kembalikan Tuhan punya, itu Tuhan punya, itu belum berkorban. Ya, belum berkorban. Nanti kalau saudara berkorban, memberikan di luar itu. Haleluya. Ya, jangan kita salah saudara. Ada orang berpikir kalau dia sudah kasih milik Tuhan, oh saya sudah berkorban nih. Kan, itu firman Tuhan bilang 1/10 itu Tuhan punya. Baca Maliaki 3 ayat 10. Ya, Tuhan punya. Nanti kalau kita sudah berkorban di luar itu, baru saudara akan lihat berkat Tuhan. Ya, saya dengan istri saya kita punya komitmen. Ya, dari semua berkat yang Tuhan berikan, kami sisihkan 3/10. Baru yang kami berani di situ. Ya, artinya 1/10 kalau hamba Tuhan itu serahkan ke MD, ya kan? 2/10 lagi itu kami pergunakan untuk PONS, itu untuk membantu hamba Tuhan, tamu yang datang melayani, ya jemaat yang susah, ya saudara, ya untuk pengerja pelayan Tuhan, itu kami gunakan itu. Tapi kadang-kadang sudah, ya istri saya bilang, oh ini Pak sudah lebih nih dari ya jatah yang kita sampai 4/10, ya sudah tidak apa-apa, ya mengalir aja. Haleluya saudara. Dan ternyata ya kurang. Pokoknya saya Tuhan kasih, saya dapat uang ya 10 juta, ya per bulan 1 juta, 3 juta itu, 2 juta itu untuk PONS. Tapi seperti yang saya katakan, kadang-kadang lebih dari situ sampai ya 3 juta ya PONSnya, jadi sudah lebih dari 3/10. Tapi kami lakukan dengan setia dan kami melihat ya tidak kekurangan berkat Allah. Haleluya saudara, itulah janji Tuhan. Tapi semua sekali lagi karena kasih karunia Allah. Hargailah kasih karunia Allah, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, doa saya supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala serta seluruh jemaat ini, supaya Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Terus bertemu dalam cinta Tuhan, dalam kasih karunia Allah, setia dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya dengar nanti dari Indonesia kabar yang sangat menyenangkan. Haleluya. Haleluya saudara. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada nyanyinya itu. Saudara tahu? Semua karena anugerahnya. Ya, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. Kalau kita bisa ya berbuat atau melayani Tuhan. Saudara ingin menyanyikan pujian ini? Mari pemain musik kita nyanyikan pujian ini dulu. Bukan karena kebaikanku. Ada lagunya itu? Ada? Bukan karena fasih lidahku. Naik lagi. Karena kebaikanku, bukan karena kasih lidahku, bukan karena kelebihanku, kau dipanggil, kau dipakainya, bukan karena kita berdiri sudah kekayaanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya
bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mazmur pernah berkata, bagaimanakah dapat aku balas kepada Tuhan akan segala kebaikannya kepada aku. Amin. Aku akan mengangkat pialaku. Amin. Haleluya. Saudara akan membayar nasarku, dikata. Begitu besar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Benar, terima kasih. Kasih karunia Allah. Ini yang dipahami benar oleh Paulus. Amin. Haleluya. Sehingga dia berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Bagaimana dengan saudara? Amin. Terima kasih. Ini menjadi pengakuanku. Amin. Ini juga menjadi pengakuan saudara. Amin. Terima kasih. Siapa kita orang yang berdosa ini? Benar Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak. Benar. Sebenarnya kita tidak pantas. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Benar Tuhan. Masuk dalam neraka yang kekal. Oh, terima kasih. Tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya sudah memanggil kita, menyelamatkan kita. Amin. Benar. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Benar. Dia datang untuk berkorban bagi kita. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia menyatakan kasih karunia. Amin. Benar. Dia selamatkan kita. Bahkan dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Amin. Roh Kudus sebagai penolong yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Memberi kita kekuatan, menghibur, menuntun kita dalam segala kebenarannya. Membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi dengan mengangkat tangan kita. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bukan karena kekayaanmu, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat
Itu karenanya bila engkau punya semua daripadanya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, saya digerakkan Tuhan hati ini. Bagi saudara ingin didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang ingin meletakkan tangan kepada saudara. Saudara bisa maju ke depan.